Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yaitu pengampunya adalah saya, Zaid Al-Maker Mahir. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan penjelasan rangkaian logika kombinasi. Rangkaian logika kombinasi ini adalah rangkaian logika yang dapat memiliki yang terdiri dari atau terdapat n jumlah variabel input dan m jumlah variabel output. Ya, yang mana sirkuit kombinasional ini adalah jenis sirkuit di mana input saat ini hanya dapat mengubah output saat ini. Rangkaian ini disebut juga rangkaian clock independen karena untuk pengoperasiannya tidak menggunakan clock. Ya, sirkuit ini tidak memiliki elemen memori atau jalur umpan balik. Nah, pada combinational logic circuit terdapat blok diagram sirkuit kombinasional sebagaimana gambar pada halaman ini, halaman pertama. Nah, tentunya untuk variabel input n, ada kemungkinan kombinasi variabel input untuk setiap kombinasi unik dari variabel input. Hanya ada satu kemungkinan kombinasi output ya. Fungsi output selalu dinyatakan dalam variabel input. Tabel kebenaran atau persamaan boolean dapat menentukan hubungan antara keluaran dan masukan dari rangkaian kombinasional. Jenis rangkaian logika kombinasional ini terdiri dari 3 pada materi ini, yaitu klasifikasi sirkuit kombinasional didasarkan pada aplikasi yang digunakan, yaitu rangkaian aritmatik dan logik, penambahan, pengurangan, pembanding, dan lain-lain. Kemudian ada transmisi data, ada multiplexer, demultiplexer, register, encoder, dan lain-lain. Yang nanti kita akan pelajari multiplexer dan demultiplexer dan juga register di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-5, insyaallah. Kemudian ada konverter kode biner, konverter kode BCD, dan lain-lain. Nah, di gambar ini terdapat simbol-simbol yang menggunakan gerbang atau logika. Gerbang OR, gerbang AND, gerbang negasi AND, gerbang NOR, gerbang NAND, gerbang NEG OR atau negasi OR, kemudian eksklusif OR, eksklusif NOR, dan juga NOT. Ya, tentunya kita sudah mengetahui untuk masing-masing nilai apakah jika sebuah gerbang yang digunakan atau simbol logika yang kita gunakan OR, maka nilai output atau keluaran dari masing-masing input ini apa. Nah, kalau OR berarti akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua-duanya benar atau tinggi. Benar atau tinggi kita simbolkan dengan angka 1 ya. Kalau N akan bernilai benar jika kedua-duanya 1 atau tinggi, selain itu salah. Dan seterusnya. Kalau negasi OR berarti menegasikan OR-nya ya, membalik nilai OR-nya. Negasi N juga sama, akan membalik nilai N-nya. Kalau NOT bagaimana? Kalau NOT itu berarti membalikkan inputan A-nya gitu. Kalau inputannya 0, maka keluarannya 1. Kalau inputannya 1, keluarannya 0, dan seterusnya. Biasanya ini NOT ini dikombinasikan dengan gerbang logika yang lainnya. Gerbang logika kombinasi. Gerbang logika kombinasi adalah gerbang dasar yang digabung untuk membentuk sirkuit apapun dalam bentuk elektronik digital. Gerbang logika sangat ideal untuk mengimplementasikan fungsi boolean. Misalnya gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, dan lain-lain seperti yang ini ya, simbol yang ada di sini. Kemudian ada gerbang N. Gerbang N yaitu terdapat 2 input, A dan B, dan keluarannya 1. Gerbang N ini memiliki 2 atau lebih input ya, tergantung inputannya. Kalau di sini di gambar ini terdiri dari 2 input ya, A dan B. Atau bisa lebih A, B, C, dan seterusnya. Kemudian output tinggi berarti 1. Ketika semua inputnya tinggi, outputnya akan tinggi. Ketika semua inputnya tinggi. Jika semua input atau nilainya semuanya 1, maka inputnya juga 1. Selain itu nilainya 0. 1, 0 nilainya 0. 0, 1 nilainya 0. 0, 0 nilainya 0. Selain itu 0 ya. Untuk OR, gerbang OR di sini akan inputnya tinggi jika salah satu atau kedua-duanya bernilai tinggi. Selain itu nilainya 0. Nah, gerbang logika OR ini disimbolkan dengan gerbang
seperti pada gambar berikut. Gerbang NOT berarti menegasikan ya, membalikkan sesuatu yang inputannya yang ada. Misalkan 1 NOT-nya yaitu 0 atau 0 NOT-nya 1. Ya, rendah. Gerbang NOT memiliki satu masukan dengan satu keluaran. Ketika input tinggi 1, maka output gerbangnya NOT akan rendah atau 0. Gerbang NAND simbolnya seperti berikut. Gerbang NAND itu adalah di awal keluarannya itu ada tanda bulatan ya, artinya menegasikan atau not end-kan ya. Atau ya, ini di sini ada dua input ya, A dan B. Kemudian gerbang NOR, keluaran terdapat inputan, keluaran inputan 2 dan keluarannya 1. Gerbang eksklusif OR simbolnya seperti ini. Kemudian gerbang eksklusif NOR simbolnya seperti ini. Ya, bedanya apa? Bedanya di sini ada not ya, ada bulatan kecil. Kemudian fungsi logika, contoh rangkaian logika kombinasional itu ada hard adder. Fungsi logika kombinasi ini bisa, fungsi logika kombinasi dapat didefinisikan atau kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk tabel kebenaran, diagram logika, atau persamaan boolean. Nah, di sini ada penjelasan dari tabel kebenaran, kemudian ada penjelasan dari diagram logika dan ekspresi boolean. Rangkaian logika sekuensial, kemudian apa perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian logika sekuensial? Rangkaian logika sekuensial memiliki keluaran berdasarkan masukan dan status sistem saat ini, sedangkan keluaran rangkaian logika kombinasional hanya berdasarkan masukan saat ini, dan seterusnya. Nah, di sini ada tugas ya, terdapat gambar ya, terdiri dari 3 buah inputan V, W, dan X. Inputannya V, W, dan X. Nah, dalam gambar ini yaitu ada kombinasi gerbang NOT, ada gerbang AND, dan juga ada gerbang OR. Maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan nilai input pada masing-masing variabel. Karena di sini ada 3 buah variabel input, X, W, dan Z, maka X itu karena biner ya, biner itu simbol desimal 2, karena terdiri dari 3 variabel berarti 2 pangkat 3. 3 itu adalah variabelnya. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka terdapat 8 input ya, ada 8 inputan ya. Untuk V, inputannya adalah 00, 00, 11, 11. W, inputannya 00, 11, 00, 11. Kemudian X inputannya 01, 01, 01, dan 01. Sebanyak 8 kali. Kemudian setelah kita dapatkan, perlu kita negasikan X-nya. Kalau X tadi nilainya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, maka X-nya sekarang 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, setelah kita dapat negasi X, kita kalikan dengan W. W tadi berapa? W-nya berapa tadi? W-nya 00, 11, 00, 11 ya, sebanyak 8 kali input. Nah, setelah itu kita N-kan, dapat keluarannya di sini. Setelah keluaran dari X kali W, kemudian ditambahkan dengan V. Ya, tambahkan dengan V, akan bernilai 0 atau rendah jika kedua-duanya, inputan kedua-duanya itu adalah nilainya rendah. Selain itu nilainya 1. Ya, tinggal kita tuliskan tabel kebenarannya. Saya kira itu untuk pertemuan keempat hari ini. Tolong dikerjakan dan kirimkan link file drive-nya di vClass. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.